Oke, perkenalkan nama saya Billy Apriando dengan NIM C2457201009. Oke, di sini saya akan memperlihatkan minmat dari Tesla dan juga nanti akan memperlihatkan analisis bisnis dari Tesla ini. Oke, di sini kita lihat minmatnya. Di sini minmat Tesla ada yang pertama yaitu profil singkat perusahaan Tesla, terus produk dan jaksa di Tesla itu ada dua, yaitu lini kendaraan, yang ketiga energi dan layanan. Habis itu lalu kita ke atas ada sumber daya. Di sumber daya ini ada 3 cabang, yaitu infrastruktur fisik, intelektual dan manusia, dan yang ketiganya bahan baku. Oke, setelah itu ada juga teknologi pendukung, ada juga pelanggan. Pelanggannya ini ada pembeli retail perorangan, komersial dan sektor industri, penyedia utilitas energi, dan juga sistem penjualan langsung, direct to customer. Dan di sini ada output bagi pelanggan. Output dari Tesla untuk pelanggan yaitu kendaraan listrik performa tinggi, reduksi total biaya kepemilikan, keamanan dan keselamatan pengguna, dan juga kemandirian energi atau solar dan storage. Nah, di sini ada aktivitas utama dari Tesla, yaitu desain energi kendaraan listrik, manufaktur skala besar, pengembangan AI dan self-driving software, dan juga instalasi dan service produk energi, sourcing material, bertanggung jawab. 5 poin ini adalah aktivitas utama daripada Tesla. Setelah itu yang terakhir analisis bisnis. Nah, di analisis bisnis ada 2 cabang lagi, yaitu kelebihan dan juga tantangannya. Untuk kelebihan pertama, integrasi vertikal dan skala ekonomi, inovasi AI dan robotika tercepat, struktur keuangan mandiri, brand tanpa iklan tradisional. Tantangan analisis bisnis untuk Tesla: persaingan ketat, manufaktur global, volatilitas rantai pasok bahan baku, skalabilitas pengiriman kendaraan, dan juga ketergantungan pada fitur CO. Untuk tantangan analisis bisnis Tesla. Oke, di sini saya akan menunjukkan analisis bisnis tentang Tesla, yaitu yang pertama, tahap input, pengelolaan sumber daya. Tesla memulai proses dengan mengamankan fondasi operasional melalui pendekatan integrasi vertikal. Nah, di dalam pendekatan integrasi vertikal ada 3 poin, yaitu pengadaan material, yaitu mengamankan bahan baku kritis seperti lithium, nikel, kobalt, dan juga aluminium untuk baterai. Poin yang kedua, infrastruktur fisik, memanfaatkan gigafactory yang terbesar secara global di US, Jerman, Tiongkok untuk memproduksi kendaraan dan komponen energi. Poin ketiga, kapabilitas internal, yaitu mengandalkan keahlian engineering dan perangkat lunak internal, serta visi kepemimpinan untuk mendorong inovasi. Yang kedua, analisis yang kedua, tahap operasional, aktivitas utama. Disinilah Tesla mengubah sumber daya menjadi produk bernilai tinggi. Poin pertama, R&D dan desain, fokus pada desain kendaraan listrik, pengembangan AI dan perangkat lunak swakemudi, self-driving. Poin yang kedua, manufaktur skala besar, menggunakan proses manufaktur canggih di gigafactories untuk memproduksi nilai
mohon maaf, untuk memproduksi nilai lini kendaraan seperti model 3, Y, S, X, Cybertruck, dan juga Semi. Poin yang ketiga, instalasi dan servis menyediakan layanan untuk ekosistem energi seperti solar, roof, powerful, megapack, dan pemeliharaan produk. Poin yang keempat dan yang terakhir untuk analisis yang kedua, sourcing bertanggung jawab, memastikan rantai pasok material dilakukan dengan standar keberlanjutan. Oke, analisis yang ketiga yaitu tahap input, tahap output, dan distribusi. Berbeda dengan produsen otomotif tradisional, Tesla menggunakan model unik dalam menjangkau pelanggan. Di sini ada 3 poin, yaitu poin yang pertama, model penjualan menggunakan sistem penjualan langsung direct to customer tanpa melalui dealer pihak ketiga yang meningkatkan transparansi harga dan kendali atas pengalaman pelanggan. Poin yang kedua, teknologi pendukung. Produksi yang dihasilkan dilengkapi dengan perangkat lunak, mutakhir, FSD atau autopilot, auto update, dan robotika Optimus yang terus berkembang. Poin yang ketiga dan yang terakhir, jasa tambahan, infrastruktur pengisian daya global atau supercharger, dan layanan asuransi terintegrasi sebagai nilai tambahan bagi pengguna. Analisis yang keempat dan juga yang terakhir, tahapan pelanggan atau penyampaian nilai value delivery. Tesla menargetkan segmen yang luas mulai dari pembelian retail, sektor komersial atau industri hingga penyediaan utilitas energi. Nilai yang mereka terima meliputi ada 4 poin, yaitu produk performa tinggi, reduksi total biaya kepemilikan, keamanan pengguna yang ditingkatkan melalui teknologi AI, kemandirian energi melalui kombinasi solar dan penyimpanan baterai. Oke, untuk catatan analisisnya, kekuatan utama proses bisnis Tesla terletak pada integrasi vertikal yang memungkinkan mereka mengendalikan kualitas dan biaya. Tantangan terbesar yang harus dikelola dalam proses ini adalah volatilitas rantai pasok dan juga skalabilitas pengiriman yang menuntut ketahanan operasional yang sangat tinggi. Oke. Mungkin untuk analisa bisnis untuk perusahaan Tesla mungkin segitu saja, dan juga min-map-nya seperti ini. Gimana sih dapat min-map kayak ini? Akan saya tunjukkan untuk perusahaan Tesla yang saya ambil ini ya. Untuk mengambil min-map-nya, yaitu ke Google Notebook LM. Kita coba. Nah, di sini sudah saya bikin tadi. Kita masukkan filenya, kita pencet tambah ini kalau kita mau masukkan file atau kita masukkan link Teslanya. Nah, setelah itu kita pencet aja kan sini buat, kalau nggak salah buat. Nah, setelah itu kita pencet aja ini peta pikiran atau min map. Dia login. Oke, sudah. Ini Tesla diagramnya. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini dia ada cabangnya. Nah, tapi punya saya tadi kenapa tampilannya seperti ini?
Karena setelah saya buat min math-nya seperti ini, saya download nih, saya menggunakan AI untuk variasinya biar lebih menarik dilihat. Oke, mungkin segitu saja untuk proses analisis perusahaan Tesla. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.